epidemi HIV itu ternyata signifikan berpengaruh terhadap peningkatan epidemi TBC juga. Nah, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan tim podcast kembali lagi menyapa Sobat Healthy dalam program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthy, kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, yaitu kolaborasi TB HIV. Kita tahu kan bahwa TB itu adalah tuberkulosis yang disingkat dengan sebutan TB atau TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Nah, Sobat Healthy pasti penasaran kan kenapa dikatakan kolaborasi TB HIV? Untuk menjawab rasa penasaran Sobat Healthy, kita sudah hadirkan narasumber, yaitu Ibu Munawwarah SST MKes. Beliau adalah konselor pengelola program HIV dari BBKPM Tajudin Khalid Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Putri. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Masya Allah, selalu ceria ya Ibu ya. Harus. Ya. Apalagi kita menyapa Sobat Healthy ya. Oh ya. Halo Sobat Healthy, selamat berjumpa dengan saya. Oke, semoga juga Sobat Healthy selalu dalam keadaan sehat ya. Iya, semoga semuanya sehat. Semuanya sehat. Nah, ya. Ibu Wawa, kita senang sekali ini bisa ketemu langsung sama Ibu Wawa selaku konselor pengelola program HIV di BBKPM Tajudin Khalid Makassar. Iya. Nah, Ibu Wawa bisa jelaskan nggak sih apa yang dimaksud kolaborasi TB HIV? Oh ya, kita mengenal ada program TBC dari Kementerian Kesehatan ya. Ada juga program penanggulangan HIV. Nah, namun ada suatu kondisi, jadi kedua program ini itu bekerja secara bersinergi atau berkolaborasi untuk mencapai tujuannya masing-masing ya. Karena kalau dia bekerja sendiri-sendiri, tujuannya itu akan sulit untuk tercapai. Nah, tujuan dari TB itu kan kita ketahui adalah ending TB di tahun 2030. Sedangkan program HIV tujuan akhirnya itu adalah Trisero di 2030. Gitu. Jadi harus berkolaborasi. Harus kolaborasi sama dengan tema kita pada hari ini ya, Ibu Wawa ya. Oke, kenapa harus TB itu berkolaborasi dengan HIV? Iya, kita ketahui bahwa seperti yang diungkapkan tadi bahwa TB dan HIV itu kan penyakit yang berbeda ya. Penyakit yang berbeda. Iya, jadi dari segi penyebabnya, kalau TB disebabkan oleh sejenis bakteri Mycobacterium tuberculosis, sedangkan HIV penyebabnya virus, Human Immunodeficiency Virus. Kemudian dari segi penularannya, nah, kalau TB ditularkan melalui percikan atau droplet dari lendir dan liurnya, sedangkan HIV itu melalui kontak dengan cairan infeksius HIV ya, seperti darah, cairan kelamin, air ketuban, dan air susu ibu. Nah, dari segi pengobatannya, kalau TB diobati dengan OAT atau obat anti TBC selama 6 bulan, sedangkan HIV dia diobati dengan ARV yang terapinya seumur hidup. Nah, itu sudah dua jenis penyakit yang berbeda. Tapi kenapa harus dikolaborasikan? Karena ternyata dari data menunjukkan bahwa peningkatan epidemi HIV itu ternyata berpengaruh terlihat dari peningkatan epidemi TBC juga ya. Kalau dari ranking TB dari WHO ya, Indonesia itu kan awal pernah menduduki peringkat kedua, kemudian turun peringkat 4, turun peringkat 5. Tapi dengan adanya epidemi HIV ini ternyata pelan-pelan dia naik kembali. Sekarang kalau nggak salah dia sudah di peringkat 2 kembali. Dan ini beriring dengan peningkatan kasus HIV juga, ya. Jadi itulah alasan mengapa kedua program ini harus bersinergi. Oke, berkolaborasi ya Ibu Wawa ya. Nah, Ibu Munawwarah, bisa dijelaskan juga mengenai data dari epidemi HIV dan juga epidemi TB? Oh ya, jadi dari data yang laporan yang terlihat bahwa peningkatan secara nasional ya, peningkatan
epidemi HIV itu ternyata signifikan berpengaruh terhadap peningkatan epidemi TBC juga. Nah, kita lihat dari peringkat TB di WHO, ya, kita sudah pernah sampai awalnya kan dari peringkat kedua turun sampai ke peringkat kelima, itu sudah bagus dengan adanya program DOTS. Namun dengan meningkatnya epidemi HIV ini ternyata kita harus naik kembali rankingnya ke ranking 2. Jadi di sini terlihat dengan adanya ledakan HIV ini. Nah, itulah alasan mengapa harus dikolaborasikan, karena penyakit TB dan penyakit HIV ini ternyata ada hubungan simbiosis. Ya, itu istilah saya saja yang kalau biasa kita kenal simbiosis mutualisme. Hubungan saling menguntungkan. Kalau ini saya menyebutnya penyakit ini kalau berhubungannya simbiosis mutu tidak bermutu. Iya. Disclaimer dulu ini bukan istilah paten ya. Jadi ini istilah pelesetan aja dari saya karena ya memang sangat tidak bermutu. Ada hubungan timbal balik antara TB kepada HIV dan HIV kepada TB. Oke, baik. Tapi belum tentu orang yang terkena TBC itu belum tentu HIV, kecuali HIV itu sudah bisa dikatakan menular ke TB. Bukan menular, tapi membuka peluang. Kita bahas yang pertama dulu, karena saya katakan tadi bahwa ada hubungan antara HIV kepada TB dan yang kedua TB kepada HIV. Nah, kita bahas yang kedua ini ya, dua-duanya. Yang pertama, hubungan HIV kepada TB. Bagaimana HIV ini berpengaruh kepada TB? HIV itu bisa mempercepat aktivasi TB, baik itu TB laten maupun TB yang didapat. Gitu ya. Nah, bagaimana maksudnya? Bahwa kalau misalnya kuman Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam tubuh kita, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Apa itu, Ibu? Nah, yang pertama, kuman masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran nafas kan. 3 kemungkinan bisa terjadi itu. Yang pertama, langsung menginfeksi, langsung teraktivasi menjadi TB aktif. Nah, ini terjadi bila kondisi imun kita pada saat itu sedang lemah, sehingga kumannya langsung menginfeksi menjadi tuberkulosis aktif. Berarti cepat ya prosesnya ya? Kalau kondisi imun kita sedang rendah. Yang kedua, kalau misalnya kondisi imun kita pada saat itu baik, jadi kuman masuk, tapi imun kita bagus, apa yang terjadi? Kumannya menjadi dorman. Kita sebut sebagai TB laten. Nah, ini bisa menjadi laten seterusnya, bahkan sampai kita meninggal. Nah, itu TB itu tidak aktif. Jadi kita tidak dikatakan sebagai pasien TB, tidak terdiagnosis TB. Nah, itu laten. Latennya sama aktif laten. Yang pertama aktif, yang kedua laten. Kemudian yang ketiga, laten yang teraktivasi. Laten yang teraktivasi. Iya, ini terjadi kalau misalnya kumannya masuk, daya tahan tubuh kita masih bagus. Cuman karena beberapa sebab, daya tahan tubuh itu bisa menjadi turun. Nah, kalau pada saat kuman turun, kuman laten ini menjadi teraktivasi, muncullah penyakit TB-nya. Jadi bukan kuman baru yang didapat, tapi kuman lama yang teraktivasi. Nah, yang menjadi sebab turunnya daya tahan tubuh ini macam-macam. Bisa saja karena faktor malnutrisi, bisa saja karena faktor DM ya, diabetes mellitus, bisa saja karena HIV sendiri atau karena faktor keganasan. Sedangkan kalau dari HIV sendiri kan dia penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, dia menyebabkan kerusakan daya tahan tubuh. Jadi virus nih masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mencari sel pertahanan tubuh kita yang kita sebut sebagai CD4. Nah, virus ini masuk ke dalam sini, kemudian menggunakan CD4 ini untuk bereplikasi, mengkopi diri. Nanti akhirnya keluarlah virus-virus baru setelah pecah. Nah, ini kalau sudah digunakan daya tahan tubuhnya, ini dia akan rusakkan. Nah, virus baru ini nanti akan mencari daya tahan tubuh yang baru, sel-sel CD4 yang baru. Akhirnya semakin lama, semakin banyak jumlah virusnya. Di sisi lain, jumlah CD4-nya akan semakin rendah. Nah, beriring dengan penurunan jumlah CD4, penurunan daya tahan tubuh ini, maka aktiflah
mulai aktif lah TB laten ini yang tadinya diam-diam aja, dia lihat nih turun nih daya tahan tubuhnya, mulailah dia bangkit. Gitu. Jadi itulah hubungannya. Jadi seperti HIV ini membuka pintu gerbang untuk aktifnya TBC. Nah, Ibu Wawa, itu juga dikatakan bisa terkena komplikasi nggak sih, Ibu Wawa? Ini kita sebut dengan koinfeksi. Koinfeksi TB pada pasien HIV. Jadi dia salah satu infeksi oportunistik. Jadi ada yang kita pada HIV itu ada yang kita sebut dengan infeksi oportunistik. Apa itu, Ibu Wawa? Infeksi yang mengambil kesempatan akibat turun daya tahan tubuh. Jadi karena daya tahan tubuh kita turun, maka penyakit-penyakit itu gampang masuk. Penyakit-penyakit infeksi itu gampang masuk, dan setiap penurunan daya tahan tubuh kan normalnya daya tahan tubuh orang itu antara 400 sampai 1500 daya tahan tubuh CD4 kita ya. Nah, beriring turunnya daya tahan tubuh karena HIV, setiap penurunan itu ada infeksi yang masuk, mulai dari infeksi yang ringan gitu. Nah, pada titik tertentu pada umumnya ya kalau sudah mulai turun 700 CD4 itu biasanya sudah mulai masuk TBC. Kalau sudah mulai menurun sampai 700 ya, umumnya 700, tapi ada juga yang di atas, ada juga yang di bawah, tapi biasanya di situ sudah mulai terbuka pintu untuk masuknya infeksi TB pada pasien HIV. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, HIV juga bisa meningkatkan kekambuhan TB. Iya, jadi harusnya misalnya pasien sudah menjalani pengobatan, harusnya dia sudah membaik di bulan keberapa, itu menjadi tidak menurun kembali kondisinya. Ya, karena faktor karena penurunan daya tahan tubuh itu HIV itu. Gitu. Itu yang pertama kan dari HIV kepada TB. Iya. Kemudian yang Nah, terus kalau misalnya hubungan TB terhadap HIV itu, Ibu Wawa? Nah, kalau TB terhadap HIV itu pertama, TB pada pasien HIV itu menjadi sulit untuk dideteksi. Kita periksa dahaknya biasanya negatif, tidak terlihat. Kemudian dari gambaran ronsen juga ya, X-ray itu biasanya sulit untuk diinterpretasikan. Sehingga dengan sulitnya penegakan diagnosa ini menyebabkan penanganannya menjadi lambat, akhirnya sampai menimbulkan kematian. Jadi bisa kita lihat dari data juga, ternyata penyebab kematian terbanyak pada pasien HIV itu adalah TB. Nah, kemudian yang kedua, manifestasi klinik TB pada pasien HIV itu cenderung lebih berat. Jadi kalau misalnya pasien orang yang tidak HIV tapi TB itu manifestasi kliniknya tidak terlalu berat, tapi kalau pada pasien HIV itu menjadi lebih berat. Nah, ini juga menyulitkan dalam proses pengobatan terapinya. Ya, jadi kemungkinan untuk munculnya efek samping. Kalau misalnya pasien TB-nya kita mau obati nih, kasih obat, itu cenderung muncul efek samping. Efek sampingnya seperti apa, Ibu? Ya, biasanya misalnya peningkatan fungsi hati, peningkatan fungsi ruam dan lain-lain. Ibu Wawa, terkait mengenai penjelasan Ibu Wawa ini mengenai TB dan HIV, apakah ada kebijakan pemerintah terkait TB HIV ini? Iya. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatannya. Nah, kita mengacu kepada rencana aksi nasional tahun 2020 dan sampai 2024. Jadi masih berlaku sampai sekarang. Nah, itu kita ada 5 langkah besar yang kita lakukan di situ, yaitu pertama, penemuan kasus secara aktif, baik penemuan kasus baru TB maupun penemuan kasus HIV. Gitu. Yang kedua, yaitu mitigasi dampak ya pada kasus HIV. Ya, jadi pasien TB yang terdiagnosis HIV itu dipastikan untuk mendapatkan pengobatan ARV sesuai dengan syarat medis. Nah, khusus untuk BBKPM sendiri, program apa yang sekarang dicanangkan, Ibu Wawa? Nah, kalau untuk langkah yang pertama untuk deteksi dini ya, jadi kita ada kebijakan internal yang diberlakukan oleh Balai Paru bahwa semua pasien baru itu kita lakukan screening HIV. Gitu. Awalnya kebijakan itu untuk pasien TB saja, tapi karena kita spotnya kan memang di situ penyakit paru. Ya, meskipun tidak TBC itu kita lakukan screening HIV. Itu yang pertama. Kemudian kebijakan yang kedua untuk deteksi dini, semua pasien HIV itu
harus kita lakukan screening rutin TB setiap dia berkunjung ke Balai Paru. Screeningnya itu tidak harus berupa foto ronsen dan periksa dahak. Kita tanya saja apa keluhan pada hari ini. Kalau ada 5 cardinal sign, itu kita lakukan pemeriksaan dahak. Misalnya ada demam, batuk lebih dari 2 minggu, kemudian penurunan berat badan, itu bentuk langkah yang pertama untuk screeningnya. Oke. Iya. Dan screening ini adalah salah satu layanan unggulannya. Iya, jadi untuk testing HIV itu ada 2 cara. Ada yang konseling secara sukarela yang datang sendiri karena merasa punya risiko, atau TIPK yang direkomendasikan oleh petugas kesehatan terkait dengan penyakitnya. Jadi semua pasien TB itu yang kita testing kita sebut pasien TIPK, testing atas inisiasi petugas. Oke. Nah, kalau begitu Ibu Wawa, setiap pasien yang berkunjung ke BBKPM ini yang ingin melakukan pemeriksaan TB ya, itu harus mempunyai rujukan dari BPJS atau memang ada kebijakan tersendiri dari BBKPM? Kalau dia terkait dengan keluhannya dan ini berobat, itu kalau dia peserta BPJS tentu kebijakannya harus ya. Rujukan, iya. Tapi kalau dia pasien umum bisa langsung aja. Tapi kalau dia melakukan testing atas inisiasi sendiri bukan untuk berobat, bukan untuk testing, itu tidak perlu, langsung saja kontak dengan konselor. Oh gitu ya. Itu berarti gratis. Dia gratis ya, tidak diberlakukan secara umum ya? Tidak. Kecuali kalau misalnya dia datang sendiri untuk testing kemudian terdiagnosis ternyata HIV positif. Nah, untuk masuk langkah tahap selanjutnya pengobatan itu sudah harus melalui prosedur pengobatan. Oke. Berarti ini yang harus diedukasi Sobat Healthies bahwa di sana juga ada pelayanan yang gratis yang disediakan untuk pasien mungkin yang merasa ya dirinya saya harus memeriksakan nih diri saya nih ke BBKPM. Jadi Sobat Healthy kalau misalnya merasa memiliki resiko tertular HIV ya, pernah melakukan kontak seksual beresiko, itu sebaiknya datang. Bisa langsung saja datang tanpa prosedur ini, kontak aja ke konselornya, langsung datang ke polinya. Oke, atau mungkin bisa mengunjungi websitenya atau Instagramnya langsung, media sosialnya ya? Boleh, boleh. Oke. Nah, kalau untuk pasien itu sudah banyak diedukasi pasien yang ingin melakukan pemeriksaan secara gratis yang tadi Ibu Wawa jelaskan? Iya, yang jalur VCT itu ya, konseling testing sukarela. Banyak juga karena kita bekerja sama dengan komunitas ya, jadi ada komunitas waria, ada komunitas LGBT ya, ada komunitas nafsa, pekerja lepas buruh dan lain-lain. Oke. Nah, dan selanjutnya mitigasi dampak HIV pada kasus TB seperti apa Ibu? Oke, jadi kita masuk ke pengobatan untuk mengurangi dampaknya tentu dengan jalan pengobatan. Jadi yang pertama, pasien HIV itu pasien TB yang terdiagnosis HIV itu kita usahakan masuk pengobatan ARV-nya, ya tentu dengan memperhatikan syarat-syarat medisnya. Jadi setelah 2 minggu dia minum obat TB-nya, itu kita usahakan secepatnya masuk ARV, gitu ya. Tidak usah menunggu sampai selesai, kecuali kalau indikasi medis yang berat, ya itu bisa ditunda. Tapi secepatnya 2 minggu minimal sudah harus masuk. Kemudian yang kedua, pasien TB, pasien HIV yang terdiagnosis TB itu diusahakan secepatnya masuk OAT-nya, jangan ditunda. Ya, jadi karena kalau ditunda semakin dampaknya akan semakin besar, gitu. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai screening, mitigasi. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu? Hal-hal yang berat dari kolaborasi simbiosis dari TB dan HIV ini ya. Pertama, pastikan pasien TB yang terindikasi HIV itu terdeteksi dengan cepat. Oke. Kemudian kedua, pastikan ODIF yang terdiagnosis TB itu berobat secepatnya. Diberikan pengobatan TB sesuai dengan tata laksananya. Kemudian kurangi penularan, cegah penularan kepada orang lain. Yang keempat, tentu kita lakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi kematian, penurunan angka kematian pada pasien ODIF akibat TB. Terima kasih banyak Ibu Munawara untuk penjelasannya. Nah, satu lagi nih Ibu Munawara, untuk membangkitkan semangat Sobat Healthies, apa nih tips-tips positif untuk Sobat Healthies? Tipsnya tetap terapkan pola hidup sehat. Ya, jaga kesehatan fisik maupun kesehatan mental, tetap bahagia. Jauhi stres. Oke, berarti intinya itu tetap bahagia, jalani hidup ini dengan senyum. Oke, terima kasih Ibu Munawara untuk perbincangan kita yang begitu
tuh sangat aktif banget ya. Iya. Untuk membahas mengenai kolaborasi TB dan HIV. Tapi ingat simbiosis tidak bermutu. Tidak bermutu. Itu bukan istilah paten, bukan itu disclaimer ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu Munawara SSTMK sudah menemani kami dan juga Sobat Healthies untuk memberikan banyak sekali edukasi tentang pemahaman mengenai kolaborasi TB dan juga HIV. Iya. Semoga Sobat Healthies ini tetap menjaga kondisi tubuhnya ya. Karena bakteri sama virus itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana tanpa kita ketahui ya. Iya. Berarti pentingnya untuk selalu menjaga dan menerapkan pola hidup yang sehat. Betul sekali. Nah, Sobat Healthies, ada masukan ataupun saran dari Sobat Healthies ini sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas mutu pelayanan kami, tidak hanya untuk Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar, tapi juga untuk BKTM dan juga BBKPM Tajudin Halid Makassar. Nah, Sobat Healthies, jangan lupa saksikan terus programnya kami di Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Karena kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.